Setiap keputusan ada konsekuensi, termasuk keputusan untuk ambil pinjaman. Ada konsekuensi yang positif dan ada yang negatif. Konsekuensi positif, kita bisa hadapi segala situasi darurat kita yang memang butuh uang. Tapi konsekuensi negatifnya, hutang tersebut harus kita bayar, dan kalau kita nggak bisa bayar, akan kena denda, lalu yang paling parah didatangin oleh debt collector. Jadi penting untuk gunakan thinking, mempertimbangkan sebelum ambil pinjaman, supaya kita dapat manfaat maksimal dengan resiko yang minimal. Makanya aku juga mau kasih contoh salah satu keputusan buruk yang kita bisa ambil ketika pakai pinjaman. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak muda pernah akses pinjol dan mayoritas untuk beli gadget terbaru. Dan hanya 27% yang pakai utang pinjaman mereka untuk bangun usaha. Padahal kita tahu kalau sebagian besar Gen Z itu baru masuk kerja dan sebagian bahkan masih kuliah. Dari mana mereka bisa punya uang untuk bayar hutang pinjol mereka? Ya, mending kalau kamu punya orang tua yang masih hidup dan bisa bantu kamu untuk bayar tagihan. Kalau orang tua udah nggak bisa support, gimana? Makanya, biar mikir, aku mau kasih tahu kalau jangan asal ambil pinjaman kalau itu nggak urgent. Urgent di sini artiannya menentukan hidup dan mati. Kalau nggak menentukan hidup dan mati, artinya itu nggak urgent dan kita kebutuhannya bisa ditunda. Jadi nggak perlu ambil pinjaman. Dan buat kamu yang ngeyel mau ambil pinjaman padahal nggak punya fondasi, aku mau kasih tahu 3 konsekuensi kalau kamu ngemplang bayar tagihan pinjol. Dan konsekuensi yang pertama adalah masuk blacklist Slick OJK. Ingat, setiap kali kita mengajukan pinjaman, khususnya di pinjol legal OJK, pasti kita upload selfie dan upload foto KTP beserta isi informasi data, termasuk rekening untuk pencairan. Jadi yang namanya aplikasi pinjol pasti punya nama lengkap kita, alamat tempat tinggal, alamat pekerjaan, bahkan kontak darurat. Dan kalau kita galbay, maka data ini akan di-share masuk dalam jaringan bersama yang namanya Slick OJK untuk jadi peringatan bagi anggota lain agar nggak pinjemin uang kepada kamu. Jadi, kamu nggak bisa lagi dapat pinjaman dari lembaga resmi di Indonesia seperti bank, multi-finance, ataupun peer-to-peer lending. Ya terpaksa kalau nanti butuh pakai pinjol ilegal yang konsekuensinya bakal lebih buruk. Dan konsekuensi ngemplang yang kedua adalah kena bunga dan denda yang menumpuk. Kita bersama tahu, kalau kita nggak bayar tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena denda keterlambatan. Denda ini akan terakumulasi dengan bunga pinjaman, sehingga jangan kaget kalau nilai hutang kita akan bertambah besar dengan sangat cepat. Untungnya, ada aturan pinjol legal OJK yang membatasi tentang bunga, denda, dan admin itu adalah 100% dari jumlah pinjaman. Jadi, kalau kita hutangnya 5 juta, maka total pengembalian kita maksimal 10 juta, nggak bakal mungkin sampai ratusan juta seperti di pinjol ilegal. Dan ku ada kasih rekomendasi pinjaman online legal OJK seperti Kredivo, Akulaku, ataupun EasyCash di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan konsekuensi ngemplang yang ketiga adalah dikejar oleh debt collector. Tentu ini sangat dihindari oleh banyak orang karena yang namanya debt collector itu nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu. Bisa datang ke kantor, bisa datang ke rumah, dan datangnya nggak tahu kapan. Pagi, siang, sore, bahkan malam bisa datang ke tempat kita untuk lakukan penagihan. Dan hal ini buat utang kita yang tadinya cuma kita yang tahu, tetangga dan rekan kerja juga jadi pada tahu. Dan itulah dia 3 konsekuensi untuk kamu yang ngemplang pinjol legal OJK. Dan kamu bisa hindari ini dengan lakukan money management seperti kita maksimal cicilan 35% dari penghasilan. Dengan begitu, kamu nggak bakal ambil hutang di tempat baru untuk nutupin hutang lama. Karena dari cash flow bulanan itu udah cukup untuk cover semua tagihan dan sisanya bisa untuk kehidupan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!